ini bahkan Pak Niko saja sudah tengging COVID itu nggak berhasil ya. Pak Zion Niko saja sudah menengging COVID 2 kali, tambah hebat COVID-nya ya. Jadi kita nggak confirm. Jadi hati-hati untuk masalah nubuatan. Saya sangat berhati-hati dengan masalah nubuatan. Sangat serius saya, ya, karena sudah banyak kakak saya korban dari nubuatan kakak saya, ya, sehingga hidupnya berantakan waktu itu di awal pernikahannya itu nggak karu-karuan. Untung bisa terkendali, untung mertuanya itu bijaksana sekali. Ada videonya, tolong dinyalakan Ibu Deborah. Memang nggak ada, Pak. Oh, ini udah resen ini. Oke, Ibu Deborah sudah siap. Silakan Ibu Deborah. Ya, yang lain tolong jangan pegang-pegang mikrofon, jangan pegang di mute all ya. Sebab nanti kalau lagi nyanyi nggak bisa dinyalakan sendiri mikrofonnya. Silakan Ibu Deborah. Videonya belum nyala ya? Videonya sudah. Terima kasih. Oh iya sudah. Oke. Sudah ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Shalom Bapak Paul. Shalom Ibu Deborah. Iya, saya Ibu Deborah. Kenalan dulu dong ini sama pemirsa yang ada di live YouTube. Iya, shalom. Maaf tadi terlambat sedikit karena keyboard saya dipindah jadi kabelnya ketarik. Tapi ada cadangan, ada gitar. Luar biasa. Ibu Dora ngomong-ngomong kenalan sama Pak Victor di mana kok bisa kenal? Ya, kenal dalam perjuangan, Pak. Satu perjuangan. Tadi saya tanya, ini saya hanya buat klarifikasi aja nih, bukan pasiennya toh? Iya. Sebab ini Pak Victor ini termasuk orang nekat yang di Indonesia yang berani nampak wajah di Zoom saya ini. Makanya saya khawatir ini Pak Victor jangan-jangan pasiennya Ibu sehingga dia berani tampakkan wajahnya, berani ngomong yang keras-keras. Oke, luar biasa. Ya. Salam semua Bapak. Shalom. Bapak, Ibu-ibu ada ya juga yang ikut ya Bapak? Banyak. Banyak ya. Iya. Sebelum saya nyanyi, saya berterima kasih dulu untuk kesempatan ini ya Bapak Paul ya. Beberapa tahun lalu saya pernah berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kapan suara gereja itu bisa berkumandang lebih daripada suara azan? Saya berdoa syafaat, saya peduli jiwa-jiwa, saya sayang Indonesia, saya sayang semua bangsa. Tapi satu hal, kerinduan sama Bapak Paul supaya semua orang diselamatkan, banyak mengenal Tuhan. Nah, saya diizinkan Tuhan pernah mati suri. Saya orang Kristen yang pernah meragukan ketuhanan Yesus. Kenapa saya ragu ketuhanan Yesus? Karena saya pikir orang Kristen itu banyak masalah. Bapak saya suka mabuk dulu padahal Kristen gitu. Ibu saya seorang ketua ibu di sebuah sinode. Tapi sering dipukul bapak. Karena dia sering mabuk. Jadi waktu itu saya masih anak-anak, umur 16 tahun, 17 tahun, saya bilang, kalau begitu Tuhan Yesus itu tidak berkuasa. Karena kok banyak masalah dalam kehidupan ini. Tuhan izinkan saya mati suri sekitar umur 20 tahun. Diizinkan melihat surga, Pak. Jadi melihat surga sehingga saya disuruh pulang untuk 3 tugas. 1, Deborah diizinkan Tuhan kembali, Rosa dikembalikan ke tubuh saya. 1, untuk memberitahukan kepada semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, di mana saja saya bisa berbicara, layanilah Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, betapa indahnya surga itu. Apapun terjadi di dunia ini, karena melayani Tuhan Yesus, betapa indahnya surga itu. Sebab itu alasan kedua, saya disuruh katakan kepada semua orang-orang Kristen yang 50-50, setengah Tuhan, setengah duniawi, Tuhan kasih tahu supaya 100% ikut Tuhan Yesus. Amin, Bapak Paul. Iya, amin.
Iya, ikut Tuhan 100%. Benar-benar 100% untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, ulang, dimanapun kau bertemu, siapapun kau bertemu, katakan, di luar aku Yesus tidak ada keselamatan jiwa. Bisa jelas ya Bapak ya? Iya. Kenapa Di luar, kenapa dulu disuruh pulang mau? ini, saya waktu itu saya melihat tangan-tangan orang-orang melambaikan tangan, itu jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Jadi saya melihat itu, hati Tuhan tuh ada sama saya, hati Tuhan tuh jiwa-jiwa. Itu sebabnya waktu saya mengalami mati suri, saya mengalami ada satu roh keberanian, perjumpaan saya dengan Tuhan tuh roh keberanian untuk memberitakan Injil. Waktu itu saya pertama-tama saya pergi ke Zainuddin FZ. Saya katakan, Bapak, di luar Kristus Yesus tidak ada keselamatan jiwa. Jadi saya tidak berutang kepada Bapak. Bapak percaya atau tidak, saya tidak berutang. Yang penting saya menyampaikan. Saya bertemu beberapa habib, beberapa kiai. Saya juga sampaikan itu. Anda terima atau tidak masalah. Itu bukan urusan saya. Saya sudah nyampaikan tugas. Tapi saya berdoa, surga itu akan menjadi, kita akan menghuni surga begitu. Karena Tuhan mau surga itu penuh dengan jiwa-jiwa. Nah, karena itu saya bersyukur malam hari ini, mungkin waktu saya, tolong Bapak Paul dikasih tahu ya, waktu saya berapa menit, saya akan menyanyi langsung. Berapa lagu? Saya menyanyi 1-2 lagu saja. Ya. Kesaksian saya masih panjang, tapi yang penting intinya, Bapak Paul, mantap. Demi Kristus Yesus, nyampaikan kebenaran dengan tegas, karena memang surga itu harus dipenuhi jiwa-jiwa. Banyak orang yang mau masuk surga, tapi kita harus kenalkan pemilik surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saya main gitar saja ya. Ya. Karena keyboard nanti next time pakai keyboard ya. Ya. Haleluya, haleluya. Syukur Bapa, hamba-Mu akan memuliakan nama-Mu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku rindu Engkau. Yesus, ku mau saksikan-Mu kepada semua jiwa. Engkaulah Tuhan Kristus Yesus, pemilik surga kekal. Kini ku bersyukur, Kau Tuhanku, Kau pembelaku, Kau juru selamat dunia. Kini ku berdoa, 280 juta jiwa di Indonesia diselamatkan, miliaran jiwa di bumi dipulihkan, diselamatkan. Orang Kudus, kami percaya Engkau menaruh sesuatu di lidah kami. Bahasa lidah bisa dikenal oleh manusia, bahasa lidah itu. Tapi bahasa roh, hanya Rohku sendiri dengan Engkau Tuhan yang mengerti. Aku
Aku menguatkan rohku kepadamu dengan Engkau Tuhan. Karena aku tahu hanya Roh Kudus yang menguatkan, hanya Roh Kudus yang memampukan hamba. Kita tidak boleh berbahasa roh di publik ini, Ibu. Dengan penuh keberanian. Ibu, kita tidak boleh berbahasa roh di ruangan publik ini ya. Berdoa, Tuhan, selamatkan 280 juta jiwa di Indonesia. Kini ku berdoa, Tuhan, selamatkan miliaran jiwa di bumi itu sebab Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika Iya. saya ambil, Ibu, di grup Ya. kita tidak boleh berbahasa roh di muka umum. Bahasa roh hanya untuk pribadi. Ya, itu dilarang keras Terima kasih. kita, karena nanti Ya, akan terima menjadi kasih. konflik teologis bagi yang lain. Iya, terima kasih. Nah. Itu sebenarnya untuk saya gunakan ketika saya doa sendiri ya, Ya, menguatkan saya sendiri ya. Cuma apa namanya? marah Nabi namanya tutup tuh- pada Nabi. Ya, jadi Amin, kita amin, amin. memang kita nggak boleh, karena ketika kita berbahasa roh di muka umum nanti akan menjadi polemik, dan bahasa roh adalah konsumsi pribadi. Amin, betul, betul. Saya pun berbahasa roh, Jadi- tapi saya untuk pribadi, gitu. Amin, 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 amin. Ya. Terima kasih Bapak Paul, benar itu, benar. Jadi kita adalah umat dipimpin Roh Kudus ya Bapak ya. Jadi ada hal-hal yang tertentu memang saya juga mengalami ketika saya mati suri itu 3 hari 2 malam. Saya itu diberikan roh keberanian. Saya dulu pemalu, pendiam, penakut. Tetapi ketika Tuhan membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan, sehingga saya tidak meragukan lagi ketuhanan Yesus, orang tua saya bertobat saat itu. Saya bersaksi kepada orang tua saya katakan, kalau tidak bertobat, orang Kristen yang tidak bertobat tidak masuk surga. Waktu itu ibu saya seorang ketua ibu wanita, tapi dia punya ilmu-ilmu. Kalau orang bercerai dia bisa pertemukan. Biar satu di Amerika, satu di Australia, dia bisa pertemukan, dia bisa perdamaikan. Tetapi ada tumbal di dalam keluarga. Adik-adik saya ada 6 orang meninggal, 6 orang. Jadi orang Kristen yang tidak percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengandalkan ilmu-ilmu gaib, mengandalkan ilmu-ilmu di luar firman Tuhan, itu sekarang diserukan supaya percaya saja Tuhan sungguh-sungguh, semua masalah diatasi oleh Tuhan sesuai cara Tuhan. Jadi banyak Kristen di dunia ini, katanya Kristen, tapi belum menjadi pengikut Kristus, Bapak Paul. Nah, tapi Tuhan berdaulat kepada mereka semua. Semua manusia punya waktu dijumpai Tuhan Yesus. Bukti ketuhanan Yesus, firman Tuhan katakan, 2-3 orang saksi, satu perkara sah. Perkara ketuhanan Yesus sah. Karena Bapak Paul pernah dijumpai Tuhan Yesus. Deborah pernah jumpai Tuhan Yesus. Ada banyak kesaksian di YouTube sekarang dijumpai Tuhan Yesus. Berarti tidak ada lagi dalil oleh dunia yang menolak ketuhanan Yesus. Karena firman Tuhan katakan hukum Tuhan dan hukum dunia. 2-3 orang saksi, satu perkara sah. Perkara ketuhanan Yesus sah. Di seluruh dunia sekarang ini Tuhan izinkan pandemi terjadi. Bapak Paul, saya mengikuti kesaksian Bapak, mengikuti pernyataan-pernyataan yang tegas dari Bapak. Itu isi hati Tuhan sebenarnya ditaruh di hati Bapak, tapi sesuai dengan cara Bapak menyampaikan. Tapi isinya Bapak mengasihi jiwa-jiwa. Bapak mengasihi semua orang supaya berjalan dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu, sebelum kerusuhan Mei 98, 13 tahun sebelum kejadian, Tuhan sudah perlihatkan saya seperti di layar lebar. Mahasiswa-mahasiswa gontok-gontokan dan mereka berteriak, hancur negara, hancur negara.
Dalam vision itu, saya bertanya, itu saat itu saya lagi puasa Esther, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi waktu hari ketiga subuh, saya diperlihatkan itu. Saya melihat anak-anak muda gontok-gontok berteriak, hancur negara, hancur negara. Saya tanya, kenapa negara mau hancur? Dikatakan, iya negara mau hancur karena kepresidenan Soeharto akan segera diselesaikan, begitu, dengan cara seperti itu. Saya katakan, kalau begitu, apa yang kami mau lakukan Tuhan? Tuhan katakan, kalian harus menyingkir. Saya tanya lagi, Tuhan, menyingkir kemana kami? Ternyata Tuhan itu kalau bicara sepotong-sepotong sepatah kata ya, supaya kita manusia bisa paham. Saya tanya, mau menyingkir kemana Tuhan kami? Kalian harus menyingkir ke atas bukit. Bukit mana Tuhan? Kami menyingkir. Kalian harus menyingkir ke atas bukit doa. Artinya, kalian harus meningkatkan hidup doa skala nasional. Doa-doa syafaat kamu untuk keselamatan pribadi kamu, keselamatan gereja-gereja, keselamatan bangsa negaramu, tingkatkan kehidupan doa syafaat skala nasional, bahkan internasional. Kalian harus menyingkir dalam kehidupan doa yang militan. Kehidupan doa syafaat tidak berdoa untuk diri sendiri, tapi mendoakan orang lain supaya diselamatkan. Dan diri sendiri kita pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, waktu itu saya menyampaikan berita ini, waktu itu belum ada jaringan doa nasional Indonesia, belum. Saya datang ke Jakarta, saya dari Sulawesi, datang ke Jakarta dengan biaya sendiri, menyampaikan ke persekutuan-persekutuan doa asal Jakarta. Saya katakan negara kita akan mengalami ini dan ini, akan mengalami kehancuran. Tapi Tuhan memberikan saya penglihatan apa sebabnya, apa akibatnya, apa solusinya. Sebabnya saat itu jelas sekali Tuhan perlihatkan saya bahwa roh spirit sadisme antikris masuk ke Indonesia tahun 80-an. Spirit sadisme antikris masuk ke Indonesia. Dan itu mempengaruhi hati anak bangsa ini yang sedang marah. Jadi spirit sadisme kalau damai hatinya tidak akan masuk. Tetapi ketika hatinya cemburu, marah, itu spirit itu masuk ke orang-orang yang lagi marah. Nah, dikatakan oleh Tuhan itu akibatnya Indonesia bahkan dunia akan mengalami bencana alam tak lazim. Saat itu Tuhan katakan gempa bumi, gunung akan meletus, bahkan air bandang, banjir bandang, bahkan banyak kematian massal akan terjadi. Saat itu saya katakan kita harus menaikkan doa-doa syafaat. Dan ada yang menerima saat itu, saya masih ingat pendeta Marey. Beliau itu pendeta GPD, itu beliau umur tua di gereja Barito saat itu. Saya tanya, Opa, apakah ini akan terjadi? Karena saat ini saya sudah melihat penglihatan ini sudah 6 tahun lalu. Sekarang belum terjadi. Opa itu katakan, anakku, pasti itu akan terjadi kalau dari Tuhan. Kemudian, waktu berjalan saya dicemooh orang. Deborah, awas kamu. Kalau penglihatan kamu tidak terjadi bangsa kamu, kamu hati-hati. Termasuk keluarga saya sendiri. Saya katakan, waktu itu saya diperlihatkan Tuhan penglihatan 2 kali. Karena waktu pertama kali itu saya lihat, saya bilang, Tuhan, kalau ini benar terjadi di bangsaku, saya minta sekali lagi Tuhan, perlihatkan kepada saya. Dan 2 kali Tuhan ulangi hal yang sama. Jadi saya percaya itu dari Tuhan. Dan ketika tahun 1995, saya datang ke Jakarta, 96, datang ke Cendana, dan saya dibawa ke Istana Negara, tapi tidak bertemu Pak Soeharto, karena beliau saat itu, saya dimintakan dari ajudan beliau, saya masih ingat itu ajudan beliau, katakan, Ibu,
semua yang Ibu sampaikan itu benar sekali. Ini sudah kerasa di istana, ini apa yang Ibu sampaikan. Benar sekali, itu sudah ada gejalanya. Tapi Ibu harus bertemu dengan Bapak Soeharto. Tapi kita akan membuatkan berita acara ya Pak ya, kalau bertemu dengan orang pentingnya. Tapi syaratnya Ibu bawa nggak rekomendasi dari gubernur Anda dari Sulawesi Tengah? Saya katakan, saya tidak membawa, karena belum tentu mereka percaya kalau saya katakan saya mendapat ini dari Tuhan. Jadi ajudan beliau katakan yang pangkat, ya saya tahu pangkat bintang-bintang itu berkatakan begini, Bu Deborah, Anda itu kalau bertemu dengan Bapak Ibu, mungkin itu kan kesaksian yang lama ya, sudah terjadi, kita tidak tahu, karena itu udah terlalu lama banget ya, tahun 98. Kita sedang menatap masa depan. Iya, masih ada sambungannya Pak. Masih ada sambungannya untuk ke depan yang belum terjadi. Jadi waktu itu saya dipanggil Pak Presiden bilang begini, kalau Ibu ada dipertemukan, Bapak Soeharto akan berikan uang sama Ibu. Pertama saya bilang iya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, Deborah tolak uang itu. Hambaku Deborah tolak uang itu. Kemudian saya katakan kepada ajudan beliau, oh maaf Pak, saya nggak perlu uang itu. Dia bilang, Ibu Deborah, wah Ibu Deborah, di mana-mana orang suka uang. Uang dari presiden itu bukan uang kecil, uang besar, uang gede, begitu. Paling itu uang besar, Bu, uang itu. Saya katakan terima kasih. Terus dia bilang, Ibu kan butuh uang untuk pulang. Gitu. Saya katakan, iya saya butuh uang, tapi Tuhanku bilang tidak usah saya terima uang itu, biar yang saya sampaikan itu murni dari Tuhan, dan saya percaya Tuhan sudah sediakan saya berkat. Singkat cerita, saya sudah menyampaikan, dan puji Tuhan, waktu kejadian, bukit doa sudah disampaikan. Dan ada satu hal lagi Pak, Bapak, ketika peristiwa Mei 98 sampai hari ini yang Bapak katakan, gereja-gereja itu, di mana itu hamba-hamba Tuhan tidak bersuara ketika gereja dibakar. Karena 2 kali saya melihat ketika gereja dibakar, ketika orang-orang dibunuh, Tuhan Yesus itu menangis di langit, Pak. Saya lihat, Tuhan Yesus menangis di langit, dan air mata Tuhan Yesus itu jatuh ke tanah, menjadi bencana alam talasim. Saya lihat banjir di mana-mana. Saya lihat itu banjir bandang. Saya lihat itu orang-orang mati banyak. Saya lihat bangunan-bangunan yang hanyut. Air mata Tuhan Yesus itu jatuh menjadi bencana alam talasim. Tuhan Yesus menangis. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, karena dosa umatku telah melewati ambang batas. Nah, itu saya lihat Tuhan Yesus menangis waktu habis bom di Surabaya. Dan Tuhan berkata begini, kalau Oke Ibu, saya stop dulu. Karena ini sudah jauh sekali, kita tidak boleh ada kesaksian yang Tuhan berkata nanti akan terjadi begini begitu, karena saya sendiri menolak Bu. Terima kasih buat komplimen Ibu kepada channel kita, tetapi memang kita harus hati-hati. Tadi saya tahunya Ibu mau menyanyi, tapi kalau Ibu mau menyampaikan nubuatan, Ibu harus izin dulu ke saya, nubuatannya apa, baru boleh, karena harus saya filter Bu, untuk semua nubuatan itu. Ya, termasuk tadi ada kesaksian-kesaksian yang menyangkut itu, kita itu harus hati-hati. Jadi ini harus di stop. Iya. Izin Pak. Saya waktu itu benar-benar saya mendengarkan. Ya, tetapi Ibu harus ngomong sama saya dulu di belakang layar, supaya kita bisa filter. Karena semua nubuatan ini kita disaksikan oleh puluhan ribu nanti. Setelah ini ada lebih dari 10.000 orang yang nonton, nanti akan menjadi masalah ketika ternyata itu meleset. Nah, nanti seakan-akan saya merestui kesalahan itu. Nah, sudah beberapa kali orang menyampaikan nubuatan itu meleset Bu, dan saya tidak mau merestui semua nubuatan-nubuatan yang meleset, harus diuji dulu. Makanya kalau tadi saya kira tadi benar-benar mau nyanyi tadi ya. Saya senang sekali kalau Ibu menyanyi, saya senang sekali karena dulu ada pasangan suami istri yang suaranya indah sekali. Ya, ada suara indah sekali. Saya senang sekali Ibu muji Tuhan. Satu, di kita memang nggak boleh bahasa roh. Bukan saya anti, saya berbahasa roh ya. Tetapi saya berbahasa roh hanya untuk pribadi. Kedua, nubuatan itu saya harus berhati-hati. Saya pun kalau mau bernubuat, saya nggak sepanjang itu bernubuat. Saya pun khusus waktu saya bernubuat. Dan kalau ketika ada orang mau ikut bernubuat di tempat saya harus tanya dulu, ini masalahnya apa? Karena itu
harus saya cocokkan lagi. Nah, begitu. Iya. Jadi Iya. ini mohon dimaafkan karena harus saya stop. Kalau misalnya nubuatan harus saya stop. Iya, iya, iya. Boleh satu kata Pak yang saya katakan? Tuhan cuma katakan, Roh Kudus ingatkan saya, Deborah sampaikan, COVID-19 ini akan berhenti jika orang berhenti menganiaya Yesus. Stop. Menganiaya gereja, iya. Iya. Jadi gereja, nggak akan berhenti. Iya. Tidak akan berhenti. COVID ini tidak akan berhenti sekalipun tidak aniaya. Jadi tetap ada aniaya, tidak ada masalah dengan aniaya ya. Saya tolak itu nggak confirm. Saya tidak mengkonfirm itu. Jadi mau ada aniaya atau tidak aniaya itu bukan gara-gara itu ya, bukan gara-gara itu. Kita harus sangat realistis sekali dalam beriman. Saya percaya dengan nubuatan. Tetapi bahkan Pak Niko saja sudah tengging COVID itu nggak berhasil ya. Pak Zion Niko saja sudah menengging COVID 2 kali, tambah hebat COVID-nya ya. Jadi kita nggak confirm. Jadi hati-hati untuk masalah nubuatan. Saya sangat berhati-hati dengan masalah nubuatan. Sangat serius saya, ya, karena sudah banyak kakak saya korban dari nubuatan kakak saya, ya. Sehingga hidupnya berantakan waktu itu di awal pernikahannya itu nggak karu-karuan, untung bisa terkendali, untung mertuanya itu bijaksana sekali, ya, terus langsung dikirim pulang pergi ke Poso. Pernah ada yang namanya pendeta Sitompul, bekas, pokoknya pendeta Sitompul, saya lupa ya, dia bekas pegawai negeri atau bekas dari TNI gitu ya. Dia bernubuat macam-macam sehingga akhirnya semua dijual harta bendanya ikut beliau ke Poso, ke Tomohon. Ikut ke Tomohon. Wah, di sana nggak taunya nggak karu-karuan. Akhirnya kakak saya pulang. Sampai sekarang Tuhan Yesusnya nggak datang-datang. Begitu ya. Nah, itu saya sangat hati-hati dengan masalah nubuatan. Bahkan ketika saya nanya, waktu itu saya sudah jadi hamba Tuhan ya. Saya dibentak sama pendeta itu karena dulu saya menghormati hamba Tuhan, saya nggak berani. Kalau sekarang saya nggak urusan. Pendeta kita sama-sama pendeta, kita sama-sama bijinya Tuhan. Nah, itu tergantung siapa yang lebih yang lebih tulus hatinya. Jadi kalau kita sama-sama tulus, kalau saya lebih menguji ya nubuatan. Nubuatan itu tentang antikris apapun harus diuji. Jadi sebelum itu dilontarkan ke muka umum, kita harus mengujinya dengan beberapa orang sejawat kita. Ya, apakah COVID akan berhenti kalau di Indonesia tidak ada aniaya pada orang-orang Kristen? Oh enggak, saya jamin nggak akan berhenti. Bukan karena itu, berhentinya bukan karena itu. Berhentinya kalau Indonesia sudah meninggalkan agama, artinya masuk yang lebih realistis. Nah, nanti kayak di Eropa lebih terkendali. Ada tapi terkendali gitu loh. Bukannya nggak ada tapi terkendali. Nah, bahkan orang-orang Kristennya saja nggak mau divaksin. Nah, ya repot. Orang-orang Kristennya saja nggak mau divaksin. Gerejanya saja teriak-teriak tengang-tengang COVID, malah matinya kena COVID pendetanya. Kan repot kan? Itu seperti itu. Jadi kita sudah mengalami masa-masa itu. Jangan sampai jemaat kembali dibingungkan dengan nubuatan-nubuatan yang kita belum jelas. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya kalau bilang ibu tadi bilang ke surga, saya masih percaya Bu. Ibu di surga. Tapi kalau begitu tadi Ibu mau masuk neraka, wah, mau langsung saya stop tadi. Jadi nggak masalah. Tetapi tetap semua itu harus ada buahnya. Yang kedua, tadi saya harus saya counter ya, karena ini saya seorang apologet, ini kita harus kasih penjelasan ke masyarakat juga. Amin. Benarkah Tuhan Yesus nyuruh kita berdoanya ditambahin? Enggak. Tuhan Yesus suruh kita penginjilan dan diakonia. Hanya ada 2 kali Tuhan suruh kita berdoa. Tapi ada ratusan kali Tuhan suruh kita berdiakonia dan memberitakan Injil. Ya, sayang sekali nggak dilakukan oleh gereja. Malah gereja rajin berdoa. Gereja sudah rajin berdoa ya. Gereja itu rajin berdoa sampai sekarang. Tetapi gereja tidak rajin memberitakan Injil dan berdiakonia. Padahal perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan itu kita berdiakonia. Ada puluhan ratusan ayat untuk kita suruh ngasih makan orang miskin. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi gereja nggak melakukan. Gereja doa terus. Oh, gereja itu doanya lama, itu jam-jaman itu. Ya, bisa ada doa, menara doa segala macam. Wah, nggak putus itu doanya gereja. Percuma. Karena iman tanpa perbuatan itu mati.
Anda mau doa sampai muntah darah, sampai jengking darah, nggak akan bisa dilawat Indonesia. Karena Anda disuruh menuai, bukan disuruh berdoa. 2 kali Tuhan suruh kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, di perjanjian lama, ya doakanlah di kemanapun kau dibuang, doakanlah kota, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Kedua, Paulus kasih tahu, doakanlah pemerintah, ya kan? 2 kali Tuhan suruh kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa. Tetapi ratusan kali Tuhan suruh kita berdiakonia. Gerejanya malah lebih senang doa. Kenapa? Kalau sambil doa, sambil kasih amplop, silakan isi kantong persembahan nomor sekian untuk permohonan doa. Saya pernah ya telepon ke Glau waktu saya kena masalah besar itu ya. Saya telepon ke istri saya, telepon ke Glau, dimintain duit, kurang ajar nggak? Lagi punya masalah, malah dimintain duit. Nah itu tadi. Tuhan suruh 2 kali berdoa, tapi ratusan kali suruh berdiakonia dan bermarturia. Tapi gereja milihnya berdoa yang gampang dan yang ada duitnya. Ya, jadi itu saya tadi melakukan berapologia. Enggak, Tuhan nggak suruh kita berdoa. Percaya saya. Tuhan suruh kita berdiakonia dan bermarturia, ya, itu yang paling benar. Karena sudah 24 jam doa itu gereja itu berdoa. Ya, tetapi iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, itu nanti akan kejadian di zaman antikristus ya. Doa. Doanya ada ritual. Berpikir Tuhan suruh kita doa berarti suruh ritual, suruh masuk terus ritual begitu ya. Doanya harus nyala terus tuh apinya. Ya, doanya 24 jam. Enggak begitu. Saya nggak percaya. Ya, dan itu sudah saya buktikan. Semua gereja, saya sudah masuk beberapa gereja kan, saya ngelihat doanya 24 jam. Oh kita mau Tuhan lawat, enggak. Tuhan ngelawat ketika Anda turun ke jalan, kasih makan, ketika Anda turun ke jalan, kasih penginjilan. Karena saya dari SMP saya sudah memberitakan Injil. Ya, Amin. wah sampai panjang-panjang enggak. Begitu saya turun, begitu kita care each other ya, kita saling memberi, saling memberkati ya, yang nggak bisa sampai ada teman kita nggak bisa bayar sekolah, kita patungan buat bayarin sekolahnya dia. Ya, itu justru komunitas kita tambah banyak. Justru banyak orang-orang yang nggak percaya Tuhan akhirnya jadi ikut masuk ke dalam situ ya, orang-orang yang tadinya nggak ke gereja, Kristen tapi nggak ke gereja. Karena di situ ada lawatan Tuhan. Ketika kasih itu dinyatakan, itu sudah ada lawatan Tuhan. Bukan karena berdoa. Bukan karena itu. Oh doa penting, saya juga berdoa. Kita tiap pagi 2 jam kita doa embun pagi. Ya, kita ada doa. Tiap pas kita mulai acara kita mulai dengan doa, tutup dengan doa. Kita ada doa. Tetapi ada hal-hal yang harus benar-benar praktek dari doa itu, yaitu penginjilan dan diakonia. Anda gereja kalau cuma berdoa tok 24 jam, saya bilang nggak akan Tuhan melawat gerejamu. Ya benar Pak Paul. Turunlah berdiakonia. Ya, turunlah berdiakonia. Doa penting, tetapi berdiakonia dan bermarturia itu adalah praktek dari doa kita. Karena Tuhan sudah jawab. Tuhan lawat Indonesia, bilang kamu yang lawat. Kamu lawat dengan nasi bungkus, kamu lawat dengan penginjilan dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi ini harus semua yang kita lakukan, iman tanpa perbuatan itu mati, ya. Gitu ya Ibu. Tentang diakonia ya. Saya karena disuruh hati saya untuk melakukan doa dengan ditingkatkan, justru orang yang kuat berdoa diakonianya itu kuat sekali. Karena apa? Doa tanpa kasih, tanpa turun tangan menolong sesama yang tak berdaya, itu doa tidak ada kuasa. Itu doa itu Tuhan palingkan wajahnya. Doa orang yang rajin doa 1 kali 24 jam tapi tidak punya peduli sesama, tidak, dia pilih bulu, pandang bulu, hanya pilih-pilih orang gitu, peduli. Itulah masalahnya. Masalahnya adalah gereja kuat berdoa tapi nggak berdiakonia. Iya. Karena waktu berdoanya sambil nulis orang-orang di jalan, Anda yang ingin didoakan terus ditanya mau ngasih persembahan berapa. Coba deh sekarang Anda telepon ke Glow ya, ke tim doanya Glow, itu mesti ditanya mau ngasih persembahan berapa.
Karena kita udah nggak tahu sekarang ya, kalau hari ini tapi coba aja, karena kita sudah pernah coba. Kan ada di layar televisi, oh kita telepon beneran, oh kita lagi ada masalah besar, kita minta didoakan, ternyata dimintain duit. Dari itu kapok ya. Wah, 2 kali ya, satu lagi ada layanan doa yang lain lagi. Oh yang ketiga malah Maurice Rulo ya. Wah saya sudah connect ke Maurice Rulo, dimintain duit. Tanpa kita ngisi itu kita nggak bisa masuk ke permohonan doa berikutnya. Tanpa ngisi itu, jadi harus ngisi dulu. Kita mau janji iman berapa, ngasih berapa, terus baru kita bisa masuk ke step berikutnya. Wah itu benar-benar dipalak kita bener ya. Nah, dari situ saya belajar. Dari situ saya mulai. Pertama saya marah sama Tuhan Yesus. Oh saya maki-maki Tuhan Yesus benar-benar ya. Tak maki-maki dengan selangkangan dengan kebun binatang loh. Tuhan Yesus itu saya maki-maki benar. Dan saya ngomong di rumah ini tidak boleh sebut nama Yesus lagi. Wah saya sudah ngomong begitu di rumah loh dulu. Tetapi kemudian saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya, dikasih tahu. Ternyata yang salah bukan Alkitabnya, tapi para pendetanya ini yang ngajarin begitu. Makanya tadi saya langsung stop, saya khawatir nanti orang akhirnya memuja-muja gedung gereja lagi, nanti ketipu lagi sama Gilbert. Itu serius ya, saya nggak main-main ya. Dengan Niko, dengan Gilbert, dengan Pilih Mantova, ya, dengan orang-orang macam Yosua Tewu, nanti ketipu lagi kalian semua. Ya, yang apa-apa duitnya dulu. Itu ya, kita hati-hati ya, kita benar-benar sangat hati-hati. Saya tidak serupiah pun pernah minta uang ke Anda ya, buat diri saya sendiri. Nggak pernah. Selalu uang itu masuk ke Damaris. Ya, dan hari ini Damaris semakin diberkati, luar biasa sekali. Ya, sekalipun banyak fitnahan, tapi saldonya makin banyak ya. Saldonya apa? Kreditnya makin banyak. Oh, debitnya juga tambah edan karena kita tambah besar ya. Tambah besar. Ayo berdiakonia, nanti Anda selamatkan Indonesia. Berdiakonia ya, berdiakonia. Doa kita itu bukan ritual ya. Ketika Anda lagi jalan sambil batin itu doa loh. Ya berdoalah dalam roh dengan tidak putus-putus, untuk orang kudusnya itu loh. Yang tidak berdoa dalam roh itu Anda lagi batin itu doa. Doa itu bukan Anda harus pakai Tuhan yang maha kasih, maha besar, pencipta langit dan bumi, yang maha ganteng dan maha segalanya. Engkau sungguh luar biasa, bla 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 bla. Tuhan tolong saya, Tuhan kucing yang mau mati. Wah enggak gitu ya. Doa itu Anda batin saja, itu Anda sudah berdoa itu. Batinmu yang suci, terus Anda batin. Kayak saya, Tuhan, ini saya kok mau pelayanan kok tergantung orang ya. Tuhan tiba-tiba kasih uang, saya beli mobil. Misalnya gitu ya. Saya nggak minta beli mobil loh. Ya, kami sekeluarga nggak pernah minta beli mobil loh. Ya. Tapi kita waktu itu ngeluh, kok saya pelayanan jadi tergantung orang ya, kita ya nggak enak banget ya. Nah orangnya tulus banget sama kita, tapi kan kita jadi serba salah kan. Nah, sekarang kita 3 bulan kita pray nggak pelayanan, nggak penginjilan, karena orangnya yang biasanya jemput kita untuk penginjilan di Jerman sama di Belanda, orangnya cuti. Terus kita batin, Tuhan kita butuh nih Tuhan, butuh. Kita nggak mau tergantung sama orang, gimana caranya ya. Tiba-tiba Tuhan kasih uang buat beli mobil. Untuk karavan ya kita juga berdoa, Tuhan kita butuh buat jalan. Ya udah, cuma sekali aja kita waktu itu berdoa, ya Tuhan cukupi semuanya. Jadi prakteknya yang penting, jalan sambil batin sambil jalan. Itulah doa kita, sambil batin sambil jalan. Ya bukan Anda menghabiskan waktu 24 jam, 3 jam, 5 jam di ruang doa, nanti Anda nggak kerja. Anda harus kerja, semua istri anak-anakmu butuh perhatian. Ya dulu saya sehari doa, ya minimum saya sehari doa itu 4 jam sehari, minimum ya. Minimum 4 jam saya sengaja. Akhirnya apa? Saya SMA nilainya jeblok semua. Karena apa? Berdoa terus. Kapan belajar ya kalau sehari 4 jam? Pulang sekolah jam 2 siang saya baru nyampe rumah, kadang-kadang setengah 3. Makan terus saya bantuin ayah saya ya, kelilingan roti. Saya kelilingan roti ya, narik beca itu kelilingan roti saya. Sampai jam 5 sore, ya kan? Terus jam 5 sore saya sudah siap-siap berangkat persekutuan doa atau ke gereja. Tiap sore saya itu pasti pergi ke gereja. Pulang jam 9 malam, kadang-kadang jam 10. Jam 10 saya masih doa lagi 1 jam lagi, jam 11. Pagi-pagi jam 4 pagi saya bangun, saya doa lagi 2 jam, jam 6 saya berangkat. Pulang sekolah saya doa lagi sejam. Putar gitu. Terus kapan saya belajarnya? Kebayang enggak? Bodoh sekolahnya. Tuhan beri hikmat Daniel. Wah, bukannya hikmat Daniel, yang bilang hikmat keledai yang datang. Bebal. Orang kalau kebanyakan doa terus di dalam kamar, ya,
terus Anda tidak mau belajar yang lain, nanti saya kayak kadrun, ya. Mungkin doa, kira baraba, akhirnya kita jadi bebal, ilmu kita nggak nambah, terus kita jadi kekeh dengan iman kita yang blunder itu tadi. Tetapi kalau kita keluar dari kamar kita, punya hati nurani yang murni, kita kontak dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, ya. Kita sambil berdoa, Tuhan, ngelihat, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan. Sambil jalan, Anda ngelihat lagi, Tuhan, lihat Indonesia, tolong Indonesia, Tuhan. Ada masa-masanya hati kita begitu hancur, kita nyanyi, Tuhan tolong Indonesia. Ya, seperti kalau kita lagi jatuh cinta, tiba-tiba kan ada ngapel, ada pengen apa. Tapi apa ngapel terus, kapan kerjanya? Nah, itu karena kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ya, harus kerja, harus belajar. Kalau di sekolah, ya belajar, jangan kebanyakan ke gereja ya. Gereja itu seminggu sekali saja. Belajar, ya. Baca Alkitabmu baik-baik di rumah. Sehari 5 pasal. Itu seimbang, tapi banyak prakteknya. Gitu ya. Ini sekalian buat pelajaran. Begitu. Jadi saudara-saudara, Anda harus belajar. Anda harus belajar untuk seimbang di dalam kehidupan ini. Doa terus, nggak benar, ya, nggak benar. Diakonia terus, anak istri nggak dirawat juga nggak benar. Makanya kemarin kita kasih aturan seminggu 3 kali itu supaya Anda stay di rumah, karena tidak semuanya full timer. Tetapi kalau ada yang diaken yang memang mencari nafkah dari situ boleh. Artinya memang dia hidupnya di situ. Ya kayak grupnya Siliwangi. Nah itu memang nggak ada kerjaan lain. Ya kadang-kadang ada kerjaan lain ya kadang-kadang, tapi banyak di situ. Ya kalau menurut saya seharusnya tidak apa-apa. Tapi selalu ingat keluarga nomor 1. Oh ini memang buat kesenangan keluarga, ada memang diakonia itu kan ada kelebihan uangnya. Boleh. Ya, tetapi jangan pernah berusaha mengambil untung yang tidak semestinya dari diakonia itu, nanti jadi nggak baik. Itu juga sama ya. Oke, terima kasih Ibu Deborah, pujiannya tadi senang sekali. Itu adalah sebuah doa untuk Indonesia. Ya, di luar tadi ada beberapa yang kita harus luruskan karena pengajaran di sini seperti itu ya. Kita harus hati-hati dengan itu tadi. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita lanjutkan lagi untuk ini ya, tentang antikristus ya. Oh ini ada tanya lagi nih ya. Ini KC lagi ditanya ya. Kita tidak ngurusin KC ya, karena keluarganya menolak. Kita hanya mendoakan saja. Kenapa kita nggak kumpulin duit buat KC? Karena nggak jelas uang peruntukannya itu. Di sini semua dibuka ya. Nah, kalau nggak setuju ya jangan di sini. Ini kan YouTube-nya saya. Jadi suka-suka saya kan gitu kan. Kalau saya mau open di sini ya open. Kita harus open. Ya, jangan dipaksa. Gitu ya. Ini kenapa kita nggak ngurusin KC. Gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman saat Paulus bisa berkuar-kuar, pengacara Indonesia berhasil membebaskan KC. Nah, emang sudah berhasil. Nggak mati aja bagus tuh KC di penjara ya. Kalau nggak kumpulin di sini juga nggak kumpul 400 juta. Sampai sekarang mereka nggak bisa kumpul duitnya ya. 400 juta. Sampai sekarang ya. Kita bukan masalah sombong-sombong, bukan. Ya, nggak sombong-sombongan. Itu hanya Amin Wijaya bisa nggak tuh kumpulin 400 juta? Nggak bisa lah, ya kan? Bisa nggak Saifuddin kumpulin 400 juta sampai sekarang? Nggak bisa. Ya, siapa yang mau percaya lagi? Ya kan? Harus transparan. Kalau transparan pasti bisa. Coba transparan di buku. Nggak usah di sini, di tempatnya dia sendiri, transparan dibuka ini loh. Pasti langsung kumpul 1 miliar. Banyak kok yang bersimpati dengan KC, tapi tidak bersimpati dengan orang-orang di sekelilingnya. Takut. Ya, saya pun sama. Saya tidak percaya dengan orang di sekelilingnya. KC saya nggak tahu. Ya, pengacara MKC mensomasi GBI. Ya kalau sanggup, bisa-bisa malah dibalikin. Ya, pengacaranya KC salah. Harusnya yang dituntut adalah GBI Bukit Sion, bukan Sinode GBI. Karena GBI itu otonom semua cabang-cabangnya.
Bahkan cabang kecil saja itu otonom. Anda cari GBI yang ada di pucuk ya, itu otonom. Jadi nggak bisa mensomasi GBI. Ya, karena statementnya kesaksiannya itu bukan atas nama GBI. Yang kesaksiannya itu, tapi atas nama GBI-nya Pak Niko. Karena KC bawa-bawa Niko, ada kartunya itu. Dia dulu pernah pamerin ke saya, untung saya nanya. Nah, dia jawab. Ya, jawab. Kalau saya ini, Anda tahu sikap saya terhadap GBI ya, saya mengkritik keras. Tetapi dalam hal ini GBI tidak salah. Ya, kalau dia mau melibatkan ya GBI Bukit Sion yang di Bali itu, yang tempatnya KC kesaksian itu, ya. Nah, jadi itu begitu. Kita harus objektif ya. Itu udah pernah kita bahas. Ya, itu pernah kita bahas. Terus ini ada yang tanya lagi. Bentar ya. Ini Paus memperkenalkan kedatangan Antikristus. Oh enggak ya, enggak. Anda sudah tahu dari awal sikap saya bahwa Islam adalah antikristus, ya. Islam antikristus. Jadi bukan orang Yahudi atau tadi ya yang lain-lain tadi ya. Terus apa namanya? Ya ini harusnya memang Glow itu dikritik. Ya Anda harus ngomong, kok Glow kalau minta permohonan doa Anda kudu minta sumbangan sih? Kan orang semua juga sudah tahu rekeningnya Gilbert sama rekeningnya Glow, ya kan? Nah, kalau Anda minta, pernah nggak Anda kita mintain duit sumbangan kalau Anda minta didoakan? Yo kasih Anda harusnya ya dipalakin gitu. Kalau sudah didoain dipalakin, ada yang dapat mujizat dipalak, enggak ya? Anda mah doa saja, enggak apa-apa, gratis. Kalau Anda mau berdiakonia kirim ke Damaris. Ya, tiap hari kita jam 4 pagi waktu Jakarta ada doa fajar. Ya, ada doa fajar tiap hari. Nah, jadi Anda tidak harus nyumbang ke Damaris untuk minta didoakan, tidak harus. Tapi kalau Anda ingin berdiakonia dan Anda tidak punya waktu, kalau Anda punya waktu, diakonia sendiri ya, bawa setiap hari Anda bawa 10 bungkus. Ya, atau kalau Anda yang pas-pasan hidupnya, bawa saja 2 bungkus, setiap hari Anda kasih. Siapa saja yang Anda lewat yang miskin, bungkusin tiap mau berangkat, bilang sama istrimu, atau Anda dari rumah, siapkan 2 bungkus, Anda masak buat sendiri, masak juga 2. Atau pulang kerja, Anda beli buat sendiri, beli buat orang lain, 2 bagi. Tidak harus melalui Damaris, tetapi kalau Anda benar-benar tidak punya waktu, daripada Anda sama sekali tidak berdiakonia dan menjadi masalah, cepetan kirim uangmu ke Damaris. Haleluya. Gitu ya. Terus ini pertanyaan ini ya, apa namanya? Saya kasih ini ya, saya kasih apa namanya? Ini ada yang bilang saya anti, enggak ya, sudah saya jawab ya, saya enggak anti Basaro ya, saya tidak anti, saya berbasaro, tadi sudah saya bilang ya, saya sudah kasih tahu, saya tidak anti. Nah tadi Ibu Deborah belum tahu aturannya kita tadi, saya pikir tadi Pak Victor sudah kasih tahu, dan tadi saya tidak menyangka tadi Ibu Deborah mau berdoa segala macam, enggak, kita sudah wanti-wanti tidak boleh berbasaro di grupnya kita yang open speech begitu ya, nggak boleh. Dan tidak boleh mengajarkan tentang harus basaro begini segala macam, enggak. Makanya langsung saya tegas tadi sama Ibu Deborah, saya tidak anti karena itu kan penafsiran. Saya punya pemikiran berbeda, tetapi kita sepakat dengan yang tertulis, jangan berbasaro di muka umum. Nah, jangan juga mengajarkannya. Ya, jangan mengajarkan kudu berbasaro di muka umum, apalagi karena teologi yang saya pelajari justru saya mengkritik. Saya kan tadi sudah bilang di awal, 90% basaro di gereja itu salah. Ya, itu dibuat-buat, palsu. Buktinya apa? Buahnya nggak ada. Itu saja. Saya sudah masuk ke banyak gereja ya. Ya, saya kan melayani persekutuan doa sudah lama. Saya ketemu dengan banyak gereja, mau yang dari GBPS, mau yang GBDI, mau yang GBI, mau yang Betani, mau yang Abalov. Dari basaro itu buahmu itu harus ada. Kalau buahnya itu nggak ada, berarti basaromu itu palsu. Gitu ya. Gitu ya. Bukan berarti basaro yang salah. Kitanya mungkinnya nggak benar, tiru-tiru, ikut-ikut basaronya. Oke, itu ya. Terus basaronya saya kayak karismatik, nggak juga. Bagaimana Anda bisa tahu?
ya kan? Bagaimana Anda bisa tahu? Saya bahasa rohnya saya nggak pernah pamerin bahasa rohnya saya, ya. Hmm, Kalau Paul hanya berani di luar negeri, tidak berani bersaksi di Indonesia, oh saya berani dari di Indonesia, kan sudah saya tunjukkan bolak-balik. Ustadz-ustadznya Islam itu saya samperin, Menahem Ali itu 3 kali saya samperin ke rumahnya, terkencing-kencing dia, ya kan? Malah si Yudi Mulyana itu saya samperin kan, makanya dibaptis kan, sama si Ali Makrus kan, Ali Makrus saya yang baptis, ya. Kan sudah lama, sudah saya kasih tahu kan, sudah saya kasih tahu. Terus, ya. eh, Ini spam nih ya, Bambang Nursena spam terus nih. Kita blok dulu ya. Jangan spam ya. Karena nanti teman-teman banyaknya mau mengikuti jadi terganggu. Sebentar. Kata Papa bahasa biadab dikurangi. Oh itu kalau hari Senin Jumat saya tambahin nanti. Kalau Minggu nggak boleh. Ya. Kalau Minggu nggak boleh. Kita urusannya beda. Kalau Senin sampai Jumat boleh. Ya kalau hari Minggu sama kalau embun pagi nggak boleh. Nggak boleh ya. Terus ini kan kita sambil ini ya. Sambil kita sebentar ya. Ini ada yang minta. Sorry ya, saya lupa kasih linknya di dalam untuk ini ya. Saya lupa kasih linknya. Sorry, minta dimaafkan. Ya, ini saya kasih linknya. Oke, saya kasih linknya tuh ya untuk masuk ke ini. Pak Ardiansa Bangun mau bertanya tuh Pak. Ya, oh iya sorry saya tadi nggak lihat ya. Ini saya tadi lagi cek ini dulu. Ya, Pak Ardiansa silakan.